Lanjut episode kedua. Suster Emma mengatakan sebuah insiden terjadi di Cadenza dan keduanya tergeletak. Yang entah siapa mereka ini masih menjadi misteri. Kembali ke Hisu, dia masih kepikiran tentang Kang Jayung yang memakai gaun miliknya. Sedangkan Suyun masih gelisah karena rekaman video yang ia lihat di handphone kepala Jo. Di sisi lain, Suyuk dan Yuyun bergantian kamar tidur. Keesokan harinya, Suyuk bangun kesiangan, sedangkan yang lain sudah pada sarapan. Di sisi lain, Hisu yang mau berangkat kerja disapa sama Kang Jayung yang baru turun. Hisu pun mengatakan kalau dia merasa kaget dengan kejadian semalam. Dia juga memuji kaki Kang Jayung yang terlihat cantik. Tak hanya itu saja, dia juga mengajak untuk minum bersama setelah pulang kerja. Jayung pun mengatakan kalau dulunya dia sering berkuda. Sedangkan di Cadenza, Suyun memeriksa kembali video tersebut. Lalu dia menelpon Hisu untuk mengundang Suster Emma ke Cadenza. Di sisi lain, Jayung dipanggil kepala Jo ke Cadenza untuk melapor. Namun si Jayung tak mau disamakan dengan pembantu lain. Kepala Jo pun membentaknya. Si Jayung pun kembali membentak kepala Jo. Dia pun keluar dan bertemu dengan Han Ji-hye. Han Ji-hye mengatakan kalau dia merasa tak asing dengan wajah si Jayung. Kembali ke Suyun dan Hisu. Mereka sedang bertemu membicarakan pameran yang akan diadakan oleh Hisu. Suyun menanyakan alasan Hisu tak bekerja sama dengan dirinya. Dia takut wartawan akan membuat berita yang enggak-enggak tentang mereka. Malam harinya, Hisu dan Jayung minum bersama. Hisu menanyakan masalah pribadi si Jayung. Dia menanyakan apakah si Jayung ini pernah menikah. Dan si Jayung pun mengatakan kalau dia belum pernah menikah. Keesokan harinya, asisten Hisu mengatakan kalau dia merasa si Jayung ini menyembunyikan sesuatu. Lalu si Hisu mengatakan Suyung telah mengecek semua latar belakang si Jayung. Setelah itu, dia berangkat ke Cadenza untuk menghadiri acara pertemuan dengan calon tunangan Suyuk. Nah, calon tunangan Suyuk itu bernama Arim. Dia sama-sama dari keluarga kaya. Arim memberikan hadiah ke semuanya untuk memikat perhatian mereka. Setelah itu, mereka makan bersama. Lalu si Hisu ngajak mereka untuk berjalan-jalan mengelilingi taman. Dan si Hisu menerima laporan dari asistennya kalau si Jayung terlihat sangat menyayangi si Hajun. Setelah acaranya selesai, Hisu disuruh kembali menemui si nenek karena masalah Jinhe yang masuk berita akibat masalah di toko rotinya. Dia disuruh membereskan masalah tersebut. Namun, si Hisu menolaknya dan menyuruh Jinhe untuk meminta maaf ke seluruh karyawan di tokonya. Yang pada akhirnya, Hisu pun mau menemui wartawan. Sesampai di sana, wartawan itu bernegosiasi akan menutup berita tersebut dan menukarnya dengan berita kalau si Hisu memiliki anak tiri. Hisu pun menjelaskan soal anak tiri tersebut, lalu menyuruh wartawan tersebut untuk memberitakan toko roti tersebut semau dia. Dan sekarang si Hisu pun berada di rumahnya bersama Suster Emma. Dia menceritakan saat pertama kali bertemu dengan suaminya. Dan Suster Emma pun menanyakan apakah si Hisu ini mencintai suaminya. Dia pun mengatakan kalau dia sangat mencintai suaminya. Sedangkan di sisi lain, suaminya sedang berkuda. Lalu datang seorang wanita menemuinya yang entah siapa ini. Malam harinya, saat dia sampai di rumah, langsung disambut si Jayung. Jayung mengatakan kalau Hisu sudah tertidur dan Hajun juga sudah bersiap untuk tidur.
Dia pun menanyakan apakah ada yang bisa dia bantu sambil tersenyum sedikit menggodanya. Di sisi lain, suami Suyun pulang ke rumah dengan keadaan mabuk. Lalu dia melempar semua barang mahal milik Suyun. Suyun pun meninggalkannya dan pergi ke rumah Suster Emma untuk berkonsultasi. Suyun disuruh untuk menenangkan pikiran dan menganggap hatinya itu seperti sebuah lemari. Lalu membuka lemari tersebut. Suyun melihat sebuah baju yang ia kenakan saat bersama seorang wanita. Waduh Baraya, apakah Suyun ini lesbi? Kembali ke Cadenza, para pembantunya termasuk Yuyun membersihkan barang-barang yang dilempar Jihu. Di sini mereka sedikit bergosip tentang ibunya Hajun yang katanya sudah meninggal. Sedangkan ibunya Suyuk masih ada, namun mereka tak bisa bertemu. Setelah selesai, Yuyun pergi ke kamarnya. Lalu datang Suyuk meminta untuk berganti tempat tidur lagi. Dan salah satu pembantunya melihat mereka. Di sisi lain, Jayung menemui si nenek. Dan kayaknya si nenek mengenal si Jayung Baraya. Siapakah ya dia sebenarnya? Dia pun sudah kembali ke rumah Hisu. Dia berpas-pasan dengan suaminya Sisu dan terlihat sedikit menggodanya. Drama pun bersambung.